generasi muda dan lain-lain agar menjadi seorang laki itu tidak terjadi dengan mudah. Itu butuh perjuangan sehingga mendapatkan sebuah keberuntungan. Artinya tidak ada semua itu yang terjadi dalam semalam kan langsung sukses, tapi ada perjuangan yang cukup panjang yang sudah dilalui sehingga mendapatkan banyak privilege dan menjadi seorang yang luck dan grateful. Iya, jadi itu sebagian cerita dari laki-laki sendiri ya. Adalah pengalaman hidup saya Pengalamannya dari Alisa Putri luar biasa. Baik, ini kita kasih kesempatan kepada teman-teman media. Siapa yang akan berikan pertanyaan ini, Alisa Putri akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya ada televisi, ada kulkas, 2 pintu, yang satu pintu surga, yang satu pintu tobat ya sayangnya. Oke, baiklah, kita kasih kesempatan kepada teman media. Tapi jujur ini jujur nih, Alisa Putri yang akan bagi-bagi hadiah. Silakan siapa dulu yang akan bertanya nih? Oh iya, jujur. Ini pengen banget dapat hadiah nih kayaknya ya. Silakan saya dari nama, dari media mana? Silakan. Juni dari Suria, aku mau tanya, sebelumnya tahun dulu Kak Kalisa. Terima kasih. Kak Kalisa, aku ingin tanya terkait ulang tahun hari ini, konsepnya seperti apa? Terus untuk kemenangannya di siapa aja? Terus apa sih harapan kakak di usia kakak yang sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih sayang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi konsepnya itu memang launching single. Saya lebih fokusnya ke launching single, baru nanti ada sedikit perayaan ulang tahun. Harapannya dengan lagu saya ini bisa meledak, diterima oleh masyarakat dan bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap berjuang, untuk menjadi seorang laki itu tidak dijalani dengan mudah, tapi butuh perjuangan. Kalau yang bilang enak banget ya, orang punya privilege. No, aku juga berjuang dan itu sehingga apapun yang saya inginkan itu tercapai. Dan spesialis itu tahun ini dari Januari saya banyak hal yang aku dapatkan. Lalu di bulan 2 bulan yang lalu saya mendapatkan gelar dan tahun lalu bulan ini saya menjadi staff magister hukum dan sampai sekarang saya selesai dari kontrak di Asia, lalu ingin fokus lagi di dunia musik dengan green single. Oke, gimana? Karena kamu sudah berhasil bertanya, hari ini kamu mendapatkan voucher senilai 5 juta rupiah. Tangannya mana dong? Baik, saya kasih kesempatan lagi kepada teman yang lainnya. Silahkan nama dan juga. Sebelumnya selamat untuk singlenya ini. Aku Agnes dari Tambun Nyata. Aku mau nanya mungkin proses pembuatan single ini seperti apa sih? Gitu berapa lama prosesnya? Terus sempat ada kesulitannya nggak gimana ketika menghadapi kesulitan itu? Terus yang kedua mungkin bisa di-share pengalaman ketika jadi Miss Asia 2024 itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Untuk prosesnya itu mulai dari Februari 2025. Memang beberapa kali revisi ya dari lagu ini karena liriknya, vokalisnya belum sesuai dengan yang saya mau. Dan kebetulan ini adalah eksekutif produsernya itu saya sendiri. Jadi saya semua yang menentukan dari konsepnya, lagunya, liriknya, musiknya itu berkali-kali direvisi sampai akhirnya ada lagu ini dengan sesuai yang saya inginkan. Untuk prosesnya itu mungkin lebih lama ke lagunya ya. Kalau video klip aja itu cuma kurang lebih 2 minggu itu udah selesai dan syutingnya juga cuma sehari aja. Lalu kalau mengenai Miss Asia, kebetulan tahun-lalu saya udah selesai kontrak Miss Asia, makanya saya tahun ini tuh bisa fokus untuk launching single. Oke, seperti itu. Baik, silakan dapat hadiah lagi ya. Silakan yang mau nanya, ini kalau mau nanya agak nyeleneh dikit boleh ya. Kalau yang dapat hadiahnya bagus, ini ada power bank. Terserah ini nyelenehnya tentang haters ke, apa banyak yang depan, apakah ini kan Alisa model
terlihat model kan sekarang bikin single, apakah ini pun terserah ada teman-teman media mau nanya lagi apa? Mana tadi mic-nya saya? Oh sudah ada di sana ya. Silakan yo. Adi dari Netral News ya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini kan peluncuran singlenya bertepatan dengan BT Partinya ya. Apa maknanya sendiri buat Kalisa sendiri? Kemudian ini Kalisa memiliki genrenya groovy ya. Groovy apa? Pop. Oh ya. Nah, Groovy apa ya? Groovy. Loncat kayak ini ini. alasan pemilihan genrenya sendiri dan teknik pemasarannya seperti apa? Kemudian apa yang Kalisa terjadi dari lagu ini? Karena ini kan sudah kenal lagu persaingan di bidang musik itu kan banyak. Nah, menurut kalian apa yang poin kelebihan dari lagu makanya atau dari performa dari video klipnya yang bisa diterima oleh publik dan oleh penikmat musik kalian? Jadi lagu ini tuh ringan ya, siapapun bisa menyanyikannya. Lalu makna dari lagu ini tuh juga sangat positif karena buat masyarakat, khususnya generasi muda juga, itu harus berjuang. Itu aja, ada beberapa pesan yang disampaikan dalam lirik-liriknya itu bahwa kita kalau sukses itu ya berjuang. Tidak ada sukses yang dicapai secara instan, dan semua perjuangan itu pasti ada hasilnya. Yang membedain nggak? Yang jadi misalnya kelebihan dari lagu ini atau Dari pemilihan lagunya itu ringan, jadi semuanya bisa menyanyikan lagu ini. Dan video klipnya juga yang unik, yang saya rasa sih beda, different dengan penyanyi lainnya. teknik promosinya seperti apa biar bisa bisa lebih luas dikenal penikmat musik? Teknik promosinya. Promosinya lebih banyak di digital media platform. Karena sekarang udah zamannya era digitalisasi. Untuk promosi bisa di musik-musik TikTok dan itu sudah ada. Hari ini tetap di all media platform. Sudah ada. Seperti itu gimana? Sudah ya? Ada mau hadiah lagi. Iya, selamat. Masih ada apa lagi yang kasih 4 pertanyaan lagi dari wartawan ya, silakan. Ini dulu ini sudah ngantri dari. Ya Mbak, pertama-tama selamat kepada Mbak Kalisa atas single barunya. Mbak, yang saya mau tanya sih simpel sih. Yang pertama adalah kan Mbak dulu mantan Miss Asia, kemudian sempat juga terjun ke dunia politik, saya tahu itu kan. Nah, tahun ini Mbak memutuskan untuk bermusik. Ini latar belakangnya apa Mbak? Apa karena tahun kemarin sempat mau nyangklek turun ke politik nggak jadi, akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia musik. Yang kedua Mbak, ini kan lagi rame nih Mbak antara musisi dan pencipta lagu. Nah, yang saya mau tahu adalah kontrak Mbak sama pencipta lagu seperti apa? Ini untuk kedepannya supaya tidak ada lagi bentrok-bentrok antara pencipta lagu dan musisinya. Terus kalau Mbak lagunya dipasang di kafe-kafe, Mbak bagaimana menurut Mbak secara pribadi? Apakah ya saya bebasin aja atau ini tetap bermain pada aturan? Itu aja sih. Terima kasih Mbak ya. Silakan dijawab Kalisa. Ya. Kebetulan saya bukan politisi ya, bukan politisi. Sebagai undangan aja ya. Ya, kan teman-teman banyak memang yang politisi ya. Kalau buat kenapa tiba-tiba nyanyi, itu sebenarnya skill dan base saya itu udah nyanyi. Cuman karena saya fokus di hal lain, di modeling dan beauty pageant, akhirnya kesempatan di dunia nyanyi ini, dunia musik ini belum ada, waktunya tuh belum tepat. Nah, untuk saat ini karena tahun kemarin saya sudah selesai kontrak dengan Miss Asia, baru bisa fokus ke dunia. Nah, kalau untuk mengenai royalti ya, bayaran royalti musik itu kebetulan saya kan baru lulus magister hukum bulan ini. Tesis saya juga membahas itu tentang royalti dan
hak cipta lagu, bagaimana kalau dinyanyikan di depan itu. Bahkan saya sebenarnya hari ini mengundang Bapak Ketua LMKN, tapi kebetulan nggak bisa hadir. Ya, menurut saya ya kita ikutin aja sesuai aturan hukum yang berlaku. Keren banget ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan lagi, tapi jangan panjang-panjang ya ini pertanyaannya. Nanti bingung Kalisa Putrinya, simple, padat, dan jelas. Ya. Kalisa, pertanyaan saya cuma satu aja. Ya, satu. Ini kan sudah Dikit mulai banget. fokus di dunia musik. Apakah nextnya akan coba